وهي لغة مضر من أهل الحجاز، حتى في قول بعض أهل البيت أن القراءة لا تصح إلا به. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, kepada saudara-saudariku. Syukran jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Beberapa hari ini kita dapat melihat berseliweran baik di YouTube, di TikTok, di Facebook, dan aplikasi lainnya tentang masalah kritikan terhadap Habib Umar yang datang ke Indonesia. Ketika di Indonesia, beliau menjadi imam, bacaannya banyak yang mengkritik. Ada yang bilang tajwidnya salah lah, terus makhorijal hurufnya salah lah, tanpa irama lah, gak enak didengar lah. Di sini saya membawakan jawaban dari beliau langsung ya, bukan saya yang menjawab, tapi beliau langsung yang menjawab. Setelah mengetahui jawaban beliau, saya mengukur diri saya sendiri, betul juga gitu. Saya harus belajar banyak lagi, dan sangat ketahuan bahwa yang mengkritik itu kurang jauh mainnya. Lalu bagaimana video Habib Umar? Langsung saja kita melihat videonya. وليكون أيضا هذا مدخلا في فكر الإنسان في بناء الذات، أن لا يغلبه التعلق بالفرعيات عن الأصول، وأن لا يسترسل في الجوانب عن المضامين والأهميات. في الجواب عن هذا، أما قول السائلة لا وجود له في لغة العرب، هذا خطأ فادح، بل أصل لغة العرب القاف، أصل لغة، وهذا الذي يذكر في كتب اللغة، وهي لغة مضر من أهل الحجاز، حتى في قول بعض أهل البيت أن القراءة لا تصح إلا به، وألف في ذلك مؤلفات. إذا علمنا ذلك نقول الكلام من حيث القراءة والرواية بها، لا من حيث لغة العرب. أما لغة العرب فكلهم عرب هؤلاء. نعم، مثل مسألة الآف هذا الذي ينطق، هذا طرأ على العرب. المصريون أنفسهم لم يكن نطقهم بذلك سابقا، ولكن هذا من الطوارئ التي طرأت على العرب في تغيير بعض ألفاظهم. لكن قاف وقاف، قاف مشققة وقاف يابسة، هي اسمها في كتب اللغة عندنا لغة العرب. والجيم المعطشة والجيم واللي أشوف صاحب اللغة عندكم بحر اللغة، بحر اللغة. هذا إذا علم، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الرواية بالقراءة، فالروايات المشهورة كلها قراءة بالقاف معلوم. وقد سئل من يرجع إليه سند القراءات في مصر الشيخ زكريا الأنصاري عن النطق بالقاف اليابس، هذا قاف، وأهل الصعيد هم ينطقون بها هكذا في مصر قاف. وقاف العرب هل يجوز الصلاة بها لأنها تأتي في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم أو مستقيم. فأفتى عليه رضوان الله بجواز قراءتها كذا وكذا، وصحة الصلاة لمن نطق بهذه أو نطق بهذه. إذا علمنا ذلك علمنا أن في الأمر شعار وما يحتاج أن تتحول إلى قضية. هذا واحد. الأمر الثاني الروايات المشهورة التي نعمل بها، وخصوصا في الصلاة، تشقق القاف وقل قاف وخرجت بلا خلاف ولا تصلح. Itulah Bapak Ibu semuanya jawaban beliau. Itu masalah furu, masalah cabang gitu ya, karena Al-Quran kita ini memang banyak dialeknya. Jadi tentang masalah ini sudah dijawab oleh Habib Umar. Masalah tentang makharijal huruf, penyebutannya bisa berbeda sesuai dialek yang dia pakai. Contoh musta, kalau itu musta di Indonesia agak tebal, di Yaman sana mustaqim. Nah kayak gitu. Jadi masalah kof dan gof itu seperti lain, sebutan kofnya itu juga masalah furu gitu ya. Untuk masalah tajwid ini, saya rasa kalau kita mau mengkritik seorang ulama, itu bagaikan anak TK mengkritik
yang sudah jadi dokter, ya, yang sudah buka praktek gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Merasa mempelajari satu hal, satu bidang, contoh qiraat Imam Asim, ya, Imam Asim atau Imam Asyatibiyah. Lalu datang ulama dari luar negeri, datang ke tempat kita, kok bacaannya beda? Wah, ini ulama salah nih, salah jawabannya. Yang sebenarnya seharusnya seperti ini yang saya pelajari, bukan kayak gitu. Kejadian ini sudah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Umar bin Khattab itu mendengar bacaan Hisham ketika beliau sholat tentang masalah surah Al-Furqan. Setelah sholat, Umar bin Khattab lalu menghampiri Hisham dan menangkapnya. Itu kamu tadi, kata Umar bin Khattab kepada Hisham, siapa yang ngajarin? Rasul tidak ada mengajari aku seperti itu dialeknya. Kata Hisham, demi Allah, ini Rasul kita yang mengajari perkataan atau dialek seperti ini kepada saya. Jadi Hisham juga keras gitu, bahwa bacaannya betul diajarkan Rasulullah. Dan Umar pun juga keras, bahwa bacaannya yang diajarkan Rasulullah bukan seperti bacaan Umar bin Khattab. Lalu datanglah mereka, Umar dan Hisham ini, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Hisham, ya Rasulullah, ini Umar protes. Lalu Umar, ya Rasulullah, ini bacaannya beda dengan bacaan saya. Lalu, hai Hisham, bacalah Quran surah Al-Furqan yang kamu baca. Lalu didengarkan Rasul kita bacaan Hisham, beda dialeknya. Setelah itu Umar bin Khattab disuruh membaca juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Umar, bacalah surah Al-Furqan dengan surah yang sama. Lalu didengarkan oleh Rasulullah. Jadi jawaban Rasul apa? Itulah Al-Quran. Al-Quran banyak dialeknya, keduanya benar. Jadi kalau kita mempelajari satu bidang, ya, baru satu bidang, beda dengan kita, lalu berani mengkritik ulama, kurang jauh Anda mainnya kalau seperti itu. Makanya saya bilang kemarin itu, orang yang mengkritik Habib Umar itu orang yang usil, kagak jauh mainnya. Pernahkah Anda ke Hijaz dengar bacaan di situ? Pernahkah Anda ke Yaman? Kalau Anda sudah pernah di Yaman, di Hijaz atau di Arab, ya, langsung ke 3 tempat itu, atau di tempat lainnya Maroko ataupun di Abu Dhabi sana, coba bacaannya beda-beda semuanya. Kita di Indonesia Wadduha, ada juga di lain yang menyebutkan Wadduha. Ada kayak gitu, ada mustaqim, banyak caranya, tapi itu dibenarkan Rasulullah sesuai ketentuan ya. Makanya kata Rasul kita, bacalah Al-Quran itu dengan mudah yang kita dialekkan. Nah, itu sesuai hadis yang saya tampilkan satu persatu di samping ini ya, untuk Bapak Ibu baca, karena sesuai sirah yang saya bacakan tadi. Anda mempelajari tajwid, Anda mempelajari makharijul huruf, tapi apakah Anda mempelajari qiraat? Setelah Anda mempelajari satu qiraat, apakah Anda mempelajari qiraat lainnya? Jadi ilmu itu luas, jangan menguasai satu bidang lalu langsung mengkritik ulama. Itu namanya kita su'ul adab. Padahal adab di atas ilmu, al-adabu fawqal ilmi. Udah saya katakan di video kemarin. Baik Bapak Ibu semuanya, sekian video kali ini, semoga bermanfaat.